Hakikat Ka'bah Sabainan Alwi. Bahasa Minangkabau tidak hanya ditemukan di percakapan sehari-hari, tetapi juga ditemukan dalam bentuk kesusastraan yang berkembang di Minangkabau. Salah satunya adalah Ka'bah. Ka'bah merupakan sebuah karya sastra yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Minangkabau yang awalnya berupa bentuk tuturan atau lisan. Ka'bah Sabainan Alwi ini merupakan salah satu Ka'bah yang ada di Minangkabau yang ditulis oleh Muhammad Rashid Manggis, Datuk Rajo Penghulu. Cerita Ka'bah ini merupakan Ka'bah yang diangkat dari kejadian yang sebenarnya di daerah Padang Taro Agam dan daerah Situjoh 50 Koto. Di tengah padang hiduplah sepasang suami istri bernama Rajo Babandiang dan Sadun Saribai. Keluarga ini memiliki 2 orang anak. Anak yang tertua bernama Sabainan Alwi, sedangkan adiknya bernama Mangkuta. Mereka hidup rukun damai sekeluarga. Sabai merupakan anak gadis yang jarang keluar rumah. Ia lebih senang di rumah. Namun, kecantikan para perempuan ini sudah menyebar kemana-mana. Lain halnya dengan Mangkuta, yang berkulit coklat karena terbakar matahari. Adik laki-laki Sabai ini memiliki hobi bermain layangan, sehingga sangat jarang sekali berada di rumah. Sabai adalah gadis dewasa yang tengah ranumnya. Setiap pemuda di kampung ingin melamar dan mempersuntingnya, termasuk Rajo Nan Panjang Angan, seorang yang disegani di kampung Situjoh. Rajo Nan Panjang kemudian mengutus anak buahnya untuk melamar Sabai. Sayangnya, lamaran tersebut ditolak dengan halus oleh Rajo Babandiang, ayah Sabai. Alasannya ialah Sabai belum cukup dewasa untuk menikah. Mendapat penolakan Rajo Babandiang tentunya menjadi coretan arang di kening Rajo Nan Panjang. Ia pun kemudian menantang ayah Sabai Nan Alwi untuk berduel. Singkat cerita, duel tersebut diterima Rajo Babandiang dengan syarat haruslah dengan tangan kosong. Duel berlangsung sengit. Kedua pendekar tersebut mengeluarkan teknik silat masing-masing, saling serang dan saling bertahan. Tampaknya duel akan berlangsung lama, tapi kemudian Rajo Nan Panjang berbuat curang. Peluru dari senapan anak buah Rajo Nan Panjang menembus dada Rajo Babandiang. Ia terkapar dan menemui ajalnya di sana. Letusan senapan ini ternyata terdengar oleh seorang gembala yang kenal baik dengan Rajo Babandiang. Kemudian ia berlari ke rumah Rajo Babandiang, memberitahukan Sabainan Alwi tentang duel tersebut. Sabainan Alwi marah dan langsung menyusul ayahnya. Benar, ayahnya sudah tak bernyawa. Ia semakin naik darah ketika Rajo Panjang menertawakan kematian ayahnya. Sabai sudah berubah menjadi singa betina yang siap mengoyak Rajo Nan Panjang. Ia menantang Rajo Nan Panjang untuk membalas dendam. Singkat cerita, duel yang dianggap remeh oleh Rajo Nan Panjang tersebut kemudian berakhir menjadi kuburannya sendiri. Ia mati di tangan seorang perempuan yang halus jiwanya, Sabainan Alwi, dengan senjata yang merenggut jiwa ayahnya. Selanjutnya, struktur dan nilai moral apresiasi Ka'bah Sabainan Alwi. Yang pertama, tema. Di dalam cerita Ka'bah Sabainan Alwi ini merangsung tema seorang anak perempuan yang menuntut balas atas kematian ayahnya. Yang kedua, alur. Alur yang digunakan di dalam Ka'bah Sabainan Alwi ini menggunakan alur maju, karena dari awal sampai akhir cerita sudah dijelaskan tahapan-tahapan cerita dengan jelas, di mana di awal cerita diceritakan siapa Sabainan Alwi yang merupakan tokoh utama, kemudian digambarkan tokoh-tokoh pendukung lainnya, kemudian dilanjutkan dengan permasalahan, puncak permasalahan, sampai dengan penyelesaian masalah. Yang ketiga, latar. Latar ini terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu. Latar tempat di dalam Ka'bah Sabainan Alwi ini meliputi nagari Padang Taro, Situjoh Banda Dalam, di Padang Pahunan, di rumah Narawatu.
Selanjutnya latar waktu. Pada Kaba Sabay dan Alwi ini latar waktunya misalnya seperti pada tengah hari di sawah nan bunta tempat mangkuta alam bermain layang-layang. Di situ juga banda alam tempat Rajo nan Panjang memerintah. Selanjutnya latar sosial. Kehidupan masyarakat pada peristiwa seperti ini terjadi pada beberapa tahun yang lalu. Hal ini terbukti dengan adanya kuda sebagai alat angkutan pribadi. Selain itu ada juga panggilan ongko untuk laki-laki yang merupakan panggilan yang digunakan sejak zaman yang sesudah dahulu. Amanat. Jangan terlalu memanjakan diri dan harus menuntut kemauan. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga pikirkan orang lain. Jangan terbawa emosi. Dan terakhir, jadilah perempuan yang tangguh dan bisa menaikkan harga diri sebagai perempuan. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam Kaba Sabay dan Alwi ini memakai gaya bahasa perumpamaan. Contohnya adalah menjelaskan kecantikan Sabay dan Alwi. Nilai moral apresiasi. Cerita Kaba Sabay dan Alwi ini memberikan pemahaman tentang moral dan etika seorang anak perempuan di Minangkabau. Seorang perempuan yang berjuang membela martabat dan harga diri keluarganya. Cerminan tokoh Sabay ini memberikan pandangan tentang moral dan etika dalam kehidupan masyarakat Minangkabau pada saat itu. Peranan perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat di Minangkabau maupun di luar Minangkabau.